masih sempat-sempatnya mengeluh. Apa kata mereka? Ya wailatana, aduhai celakanya kami, lau ata'na Allah wa ata'na Rasul. Celakanya kami kalau sekiranya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jadi nyesel untuk pemerintah. Ya. Apa yang mereka sesali dulu di dunia maksiat, bermaksiat kepada Allah, menentang Rasulnya, hingga kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di dalamnya. Ya, kenapa? Karena dosa. Jangankan di akhirat, jangankan di neraka nanti, orang baru dicabut nyawanya saja nih penghuni neraka ini, yang akan menjadi calon penghuni neraka, mereka langsung minta balik ke dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, maka ketika maut mendatangi mereka, ya, apa kata calon penghuni neraka ini? Qala rabbir'uni rabbirji'uni ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk seperti kalian, ya, yang banyak mainnya? Ya, kalian banyak main apa banyak belajar? Hah? Banyak main atau banyak belajar? Banyak belajar. Ya, buktinya apa? Ya, dari pagi, dari jam 7 dari habis subuh sampai jam 2 siang belajar. Ya. Terus apalagi? Habis asar belajar lagi, ngaji lagi. Habis maghrib ngaji lagi. Habis isya belajar lagi. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Berarti waktu kalian berkah. Ya, semoga kalian menjadi penghuni surga. Ya, ciri-ciri penghuni neraka adalah memiliki waktu tapi tidak berkah waktunya. Banyak waktu tapi malas ke majelis ilmu. Banyak waktu untuk beribadah, untuk mentaati Allah, tetapi dia lebih memilih maksiat. Ini calon penghuni neraka. Ciri-cirinya seperti itu. Punya waktu tapi nggak berkah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang-orang seperti ini, ketika dia menjadi calon penghuni neraka, ya, calon apa? Calon apa, Abil? Calon apa? Rehan? Calon penghuni neraka. Ya, nih calon penghuni neraka. Jangankan nunggu nanti ketika disiksa di dalam neraka, sedangkan ketika dia dicabut nyawanya, baru dicabut nyawanya oleh malaikat maut, mereka langsung minta pulang. Qala rabbirji'uni ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa, ya, melakukan amalan yang dahulu aku tinggalkan. Amalan apa? Saleh. Mereka ingin sholat seperti kita. Mereka ingin puasa seperti kita. Mereka ingin baca Quran seperti kita. Ya, mereka ingin sedekah seperti siapa? Seperti siapa? Emang ya, boleh rajin sedekah. Ya, sedangkan penghuni neraka nanti, mereka ingin pulang ke dunia agar apa? Agar bisa bersedekah. Ini dia. Artinya apa? Mereka yang tersiksa, mereka yang diazab oleh Allah di akhirat nanti, dari mulai dicabut nyawanya oleh Allah sampai dimasukkan ke dalam neraka, adalah karena dosa-dosa. Ya, hadirin azanallah wa iyyakum. Pertanyaannya, kita yang punya dosa ini, bagaimana caranya agar kita selamat dari siksa di akhirat nanti? Ada nggak solusi kira-kira? Ada nggak solusi? Ada solusinya. Ya, apa itu? Taubat. Hadirin azanallah wa iyyakum. Inilah yang insyaallah akan kita bahas. Yaitu tentang taubat, sebuah solusi bagi kita para pendosa yang seabad dosanya,
Bagaimana caranya kita selamat nanti di akhirat, sedangkan kita punya banyak sekali dosa yang tidak terhitung. Ya, ada nggak yang bisa hitung dosa kita? Ya, tenang Ustaz. Ya, dosa saya baru satu besar gunung Cermai. Waduh, ya pede sekali ngomongnya. Ya, bisa jadi bukan hanya sebatas ya apa namanya satu gunung Cermai, bisa jadi setinggi langit. Ya, bisa jadi setinggi langit. Tapi itu pun jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, yang memiliki ampunan yang luar biasa begitu besarnya bagi hambanya. Ya, bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, bayangkan kita yang sudah punya banyak salah kepada Allah, ya Allah masih menyeru kepada kita, Pak, ya dengan seruan yang begitu lembutnya. Ya, kita tidak diseru oleh Allah, wahai anak setan, enggak begitu. Tapi apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalau sekiranya dosa-dosamu itu setinggi langit, ya, tumas taghfartani, ya, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, ya, aku akan mengampuni dosamu dan aku enggak peduli dengan sebesar apapun dosamu. Ini dia. Ya, jadi dalam mengejar taubat pun kita nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh putus asa. Ya, mau sejahat apapun kita di masa lalu, sekelam apapun masa lalu kita, jangan pernah putus asa. Allah Maha penerima taubat. Ya, saya yakin yang hadir di sini masih kalah buruk oleh siapa? Oleh seseorang ulama, ya, yang perkataan hikmahnya sering kita dengar. Siapa namanya? Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau hidup di masa tabi'ut tabi'in. Ya, ada yang tahu tabi'ut tabi'in itu? Ya, siapa mereka? Siapa? Siapa Yahya? Yang mau jawab Zakaria. Apa Zakaria? Masuk Islam tapi tidak berumroh dulu, ya, tabi'ut tabi'in. Barakallahu fiik. Ya, nanti nanya sama abinya ya. Ya, Zakaria ya. Jadi ya, tabi'ut tabi'in sederhananya seperti ini maknanya. Adalah orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in. Nah, tabi'in siapa lagi Ustaz? Baik, ya, saya jelaskan. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Lah, sahabat Nabi siapa lagi Ustaz? Baik, dari mulai sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi. Ya, dia beriman, dia menjadi seorang muslim sampai wafatnya. Ini dia sahabat Nabi, Pak. Ya, kita harus kenal mereka. Jangan sampai kita kenal Ronaldo, kenal Messi, kenal Benzema, kenal siapa lagi? Pepe. Bape mah merek obat nyamuk. Bape, ya. Bape, terus apa lagi? Pada kenal. Coba sebutkan nama-nama sahabat 10. Ayo, Umar. Terus coba satu aja. Siapa yang bisa menyebutkan nama 10 sahabat, Ustaz kasih duit. Jangan banyak-banyak, 10.000 aja. Ayo, Niki. Siapa? Uwais Al-Qarni. Bukan. Uwais Al-Qarni ini tabi'in. Baru 5. Khalid bin Walid, terus Bilal bin Rabah, terus 3 lagi. Siapa? Ubaidah bin Haris. Terus siapa lagi? Mu'ad bin Jabal. Terus siapa lagi? Zaid bin
Zaid sudah nggak apa-apa. Jadi begini, dapat 10.000. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu dia. Harus kenal nama-nama sahabat Nabi. Tadi ketika ditanya siapa pemain bola, wah, Bape lah, Tempe lah, apalah gitu ya. Ya, wah kenal semua. Tapi giliran ditanya sahabat Nabi, aduh, keder nih. Siapa ya? Ya, siapa ya? Waduh, ya ini bahaya. Padahal orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nanti adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Ini dia, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti sahabat Nabi kalau kita tidak kenal dengan mereka? Ya tidak. Mana mungkin? Hadirin azanallah wa iyyakum. Enggak bisa. Sebagaimana kalau kita pengen ikut jalan Nabi tapi kita nggak kenal Nabi itu siapa, sifatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, akidahnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, ya nggak bisa. Ya, maka itulah pentingnya kita hadir di majelis ilmu agar kita kenal-kenal orang-orang yang menjadi calon-calon penghuni surga, agar kita ikuti bagaimana resepnya, kiatnya agar kita juga menjadi calon penghuni surga. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Jadi balik lagi ke siapa tadi? Fudail bin Iyad, sahabat Nabi. Adapun tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, dia kemudian masuk Islam, ya dia beriman sampai wafatnya. Tapi dia nggak berjumpa dengan Nabi, ya dia nggak berjumpa dengan Nabi. Ya, sebutkan 5 nama tabi'in. Tapi nanti yang orang itu saya cerita ya. Beliau biasa, ya membaca hadis dengan apa, dengan sanadnya. Ya, karena beliau jurusannya apa, fakultas hadis. Ya, kalau anak syariah, jadi tidak terbiasa membaca sampai sanad-sanad sampai Rasulullah. Ya, 3 saja deh, ya 3 saja. Ada enggak? Santri bukan ke bapak-bapak ya. Hadiahnya 10.000 masalahnya kecilan gitu ya. Ya, ayo santri. Siapa? Sebutkan 3 nama tabi'in. Nama 3 nama tabi'in. Siapa? Ya, jadi nanti hafal-hafalan nama tabi'in, keutamaan mereka, kisahnya seperti apa, insya Allah nanti kalian akan belajar. Ya. Nah, adapun tabi'ut tabi'in, ya tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in, tapi mereka tidak berjumpa dengan sahabat Nabi, apalagi Rasulullah. Ya. Nah, kemudian mereka menjadi seorang Muslim sampai wafatnya. Ya, ingat Pak. Tadi sahabat siapa, tabi'in siapa, tabi'ut tabi'in siapa. Tapi Ustaz, kalau ada orang yang mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar di zaman sekarang, ya, kira-kira dia jadi sahabat enggak? Adik-adik jadi sahabat Nabi enggak? Dia berjumpa dengan Nabi. Dia mengaku berjumpa dengan Nabi dalam kondisi sadar melihat Nabi, ya. Dia pun Muslim sampai matinya. Dia sahabat Nabi. Bukan. Dan apa yang dia katakan itu adalah kedustaan. Paham? Ya. Kalaupun ada wujud yang berwujud Nabi itu jin, ya, bukan siapa? Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak di zaman ini orang-orang yang mengaku seperti itu, Pak. Ya, supaya diklaim dia itu wali, begitu ya. Tinggal gampang saja. Asal dia sudah ditokohkan di tengah masyarakatnya, entah jadi ustaz, kiai, ngaku berjumpa dengan Nabi, maka langsung dicap wali, kan gampang. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Dan ini banyak yang tertipu. Ada lagi yang ngaku ketemu malaikat sampai ngobrol dengan malaikat, Pak. Siapa? Ya, inna maqali inna. Siapa? Gufron dari Banten, saudaranya Habib. Ya, di Banten namanya Mbak Gufron bin. Ya, ngaku bisa bahasa malaikat. Baik, sudah gampang ya Pak ya. Hati-hati, ini tipu daya di akhir zaman itu banyak orang yang terkecoh. Kembali kisahnya kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang mana beliau ini adalah tabi'ut tabi'in.
Jadi beliau ini adalah penjahat besar di masa lalu ya. Perampok, dan kalau ngerampok itu cukup satu orang. Biasanya rampok itu satu kelompok, ada 5 sampai 10 orang. Ya, untuk dibagi, ada yang ngawasi di depan, ada yang di belakang, ada yang survei kayak mau apa aja gitu ya. Ya memang begitu perampok Pak. Ya, ada yang dari atas, ada yang dari macam-macam gitu ya. Fudail bin Iyad cukup satu orang, saking apa? Saking kuatnya dia. Nah, dalam proses dia merampok itu dia biasa membunuh Pak. Bayangkan, ini tidak bisa dibayangkan, kejamnya luar biasa nih orang. Merampoknya iya, membunuhnya iya. Tapi ya ada momen di mana dia ini kemudian terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Apa itu? Ketika dia hendak merampok, ya sudah memanjat sebuah tembok yang dia targetkan, tiba-tiba dia mendengar salah satu penghuni rumahnya itu membacakan surat Al-Hadid ayat 16. Ya, apa kata Allah? Ya, mau dikoreksi Ustaz Sucipto. Alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan seterusnya. Nah, di kutipan ayat ini beliau terbuka. Apa artinya? Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman hatinya tunduk kepada peringatan ya dari Allah Ta'ala dan apa yang telah Allah turunkan berupa kebenaran Al-Quranul Karim. Ya, ini sebuah teguran bagi siapa? Bagi kita semua, tidak terkecuali siapa namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, yang merasa tertegur dan tersentuh hatinya. Nah, ketika beliau mendengar itu, beliau renungi, selama ini saya menjadi orang yang jahat, orang yang buruk. Ya, sedangkan dalam ayat ini Allah menunggu, ya Allah menantikan, termasuk Allah memerintahkan kepada siapapun hambanya untuk apa? Untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa semua beliau? Apa yang dikatakan beliau? Inilah saatnya ya Allah, ya saya untuk tunduk kepada Engkau. Akhirnya kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan taubatan nasuha, dia pergi ke Mekah untuk belajar dan seterusnya hingga dia menjadi ulama besar dan ahli ibadah. Ini luar biasa. Ya, padahal siapa? Orang yang jahat dulunya. Jadi kalau kita lihat, ya ada tetangga kita misalkan baru judulnya jadi peminum aja, wah ini suka minum-minum, enggak mungkinlah dia taubat kepada Allah. Ya, jangan kita pesimis Pak. Entah kita pesimis dengan diri kita, atau kalau kita merasa sudah baik, jangan juga pesimis dengan pelaku maksiat. Ya, kita tinggal mohonkan kepada Allah agar apa? Dia dibuka hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azanallah wa iyyakum. Baik, maka taubat ini murah. Ya, asal kemudian kita mau benar-benar mengejarnya dengan baik, maka sebanyak apapun dosa yang kita miliki, pasti Allah akan mengampuninya. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum. Tetapi yang jadi masalah, taubat yang dimaksud yang akan mendapatkan ampunan dari Allah itu taubat yang seperti apa? Ya, apakah sembarang taubat? Kalau istilah zaman sekarang taubat atau taubat apa? Taubat sambal tomat, toh? Ya, taubat sambal, maksudnya begitu. Ya, kalian kalau makan sambal, ya pedesnya minta ampun, tersiksanya minta ampun, ya enggak? Ya, taubat, ya, sampai mencet taubat, gitu ya. Tapi giliran sudah sembuh, apa yang terjadi? Ya, nyari sambal lagi, ya, mencret lagi, ya, taubat, sembuh, nyari sambal lagi. Ini namanya taubat sambal. Ya, ini tidak berlaku. Ya, orang yang bertobat tapi dengan taubat sambal, ya, mempermainkan apa namanya taubat, ini tidak berlaku. Ya, tidak akan pernah mendatangkan ampunan. Lantas jenis taubat yang seperti apa? Yang akan mendatangkan ampunan dari Allah sehingga dosa-dosa kita dihapuskan dan mendapatkan jaminan keberuntungan dari Allah adalah taubatan nasuha. Ini dia. Taubatan apa?
nasuha. Ingat, ya, jangan sampai salah nyebut. Ya, taubatan nasuha. Nah, yang seperti apa taubatan nasuha? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, at-taubatu wajibun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib, Pak. Ya, dari segala dosa. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak menyegerakan taubatnya, maka dia sedang melakukan dosa besar. Ya, tidak bertobat, menunda taubat itu dosa besar. Ya, jadi kita kalau merasa punya salah, merasa punya dosa, segera taubat kepada Allah. Jangan nunggu nanti. Ya, kita nggak tahu nanti 1 jam kemudian kita masih hidup atau tidak. Jangankan 1 jam kemudian, 5 menit kemudian saja kita nggak ngerti. Kan banyak loh. Ya, kasusnya, ya, kita di YouTube misalkan ada orang lagi takbir Allahu Akbar, ya, masih hidup. Kemudian ruku Allahu Akbar, masih hidup. Pas tidak bangun dari rukunya dia jatuh meninggal, atau pas lagi sujud meninggal. Ada juga orang lagi berkendaraan, ya, dia mau ke satu tujuan, entah mau jalan-jalan atau mau kerja atau apa, tiba-tiba dari belakang atau dari samping jebret, kecelakaan mati. Ini sering terjadi. Ya, hadirin azanillahu wa iyyakum. Ya, kayak saya beberapa hari yang lalu saya lihat, ya, share-sharean salah satu ustaz di Facebook. Dia men-share salah satu ustaz temannya itu yang meninggal dunia karena kecelakaan, masih muda. Dia ngajar bahasa Arab. Ya, dia share plus akun Facebooknya yang sudah meninggal itu. Saya penasaran. Ya, dia buat status apa? Barangkali dangdutan atau koploan gitu ya. Saya klik, masya Allah. Ya, isinya tentang apa? Pengajaran bahasa Arab. Ini pahala yang luar biasa. Ya, dia share status terakhirnya adalah 11 jam sebelum dia meninggal kecelakaan. Maut. Bayangkan, kalau kita nggak pernah sadar, ya, akan kematian ini, barangkali kita akan terus menunda-nunda taubat kita. Tapi bagi orang-orang yang sadar bahwasanya dia ini akan mati, akan dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan setiap amalannya di akhirat nanti, mesti dia akan segera bertobat kepada Allah. Gak nunggu nanti, sekarang sudah. Ya, sambil dengerin, ya, sambil menyesal, sambil berazam untuk tidak mengulangi lagi, ya, dan seterusnya. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pun menjelaskan tentang syarat-syarat taubat dan nasuha. Apa kata beliau? Apabila maksiat dilakukan oleh seorang hamba, ya, kepada Allah Ta'ala, maka dia harus menunaikan syaratnya 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus meninggalkan maksiat. Kalau misalkan ada orang yang biasa minum 1 hari 1 kerat. 1 kerat. Minum apa? Minum milku atau minum apa? Hah? Kalau minum milku nggak usah tobat, ya. Kata Zakaria, minum matanya. Apa Zakaria? Ya, salah satu jenis minuman keras. Kita perlu tahu jenis minuman keras itu apa saja. Tujuannya apa? Agar kita tidak salah minum. Ya tidak. Nanti kita ke warung, mang beli minuman. Ya, mamang-mamangnya jual minuman keras. Ya, mamang-mamangnya jual minuman apa? Minuman keras. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, dilayani. Mang pakai es emang ya? Dilayani. Pas kita minum, loh, kok pening ini ya? Ya, klien, ternyata yang diminum adalah minuman keras. Karena kita nggak tahu. Ya, makanya kalau di sekolah-sekolah itu, ya, atau di pesantren itu ada edukasi mengenal narkoba, narkotika, ya, bahayanya apa, minuman keras merek-mereknya apa, jenisnya bagaimana, efeknya apa, bahayanya apa, dijelaskan juga tentang apa, tentang tinjauan dari, ya, dalil syar'inya bagaimana. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Hadirin azanillahu wa iyyakum.
Nah, kata beliau, syarat yang pertama itu harus meninggalkan kemaksiatan. Kalau misalkan tiap hari ada peminum keras, dia minum 1 kerat, tobat,